Menurut apa yang tertera dalam hadis Rasulullah SAW ketika hari kiamat telah dekat, ibarat tinggal sejengkal, matahari akan terbit dari arah terbenamnya, yakni sebelah barat. Namun, semua itu tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses saat menghadapnya matahari itu ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa tempat peredaran matahari itu tetap ada sampai pada hari kiamat. Karena sesungguhnya ketika terjadi kiamat, matahari tetap berada di tempatnya, namun kehilangan sinarnya. Ketika telah dekat terjadinya hari kiamat, kemunafikan, kefasikan, dan angkara murka semakin merajalela, pelacuran di mana-mana, dan menjadi suatu hal yang biasa. Kejahatan tak terkendali. Banyak sekali orang yang melakukan dosa besar di muka bumi. Seruan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar telah hilang. Syariat telah diabaikan, serta hukum-hukum Islam sudah tidak diperdulikan lagi. Pada saat-saat seperti itu, kembali matahari sujud di bawah arsy malam penuh. Dan saat itulah Allah tidak mengizinkan matahari untuk terbit lagi, serta memerintahkan bulan untuk mendatangi matahari. Lalu, matahari dan bulan berdiam diri di situ selama 3 hari, sehingga menjadi amat panjanglah malam itu. Tidak seorang pun yang mengetahui peristiwa tersebut kecuali para ahli tahajud, yang terbangun dari tidur mereka untuk melakukan salat tahajud, sebagai wujud ibadah dan ketaatannya kepada Allah dengan berzikir dan berwirid. Mereka seakan berlomba untuk memperbanyak ibadah mereka seperti yang telah dilakukannya tiap malam. Ketika matahari telah terbit dari barat, tiba-tiba ada gema suara dari arah langit yang mengatakan, "Ingatlah, sesungguhnya matahari telah terbit dari barat." Manusia yang mendengar seruan itu akan menangis dan mereka merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka melihat ke langit, mereka melihat pemandangan yang sebelumnya belum pernah mereka temukan. Mereka melihat matahari dan bulan secara bersamaan yang telah kehilangan sinarnya. Pada waktu itu, tangis dan taubat penduduk penghuni bumi sudah tidak bermanfaat lagi. Ketika matahari dan bulan telah sampai di tengah-tengah langit, Allah memerintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk mendekati kedua planet itu. Jibril memerintahkan pada bulan dan matahari untuk kembali lagi ke arah barat. Sesungguhnya, ini disebabkan di barat ada pintu yang dinamakan dengan pintu taubat. Panjang pintu taubat itu sama panjangnya dengan perjalanan selama 70 tahun. Kemudian, matahari dan bulan ke arah barat untuk menuju ke pintu tersebut. Dan sejak saat itu, tertutuplah pintu taubat untuk selama-lamanya. Setelah peristiwa itu, matahari dan bulan terbit seperti biasanya, yakni matahari terbit dari arah timur dan bulan terbit pada malam hari. Begitu seterusnya hingga kiamat tiba. Tetapi, kiamat yang sesungguhnya, dengan adanya kejadian matahari terbit dari sebelah barat, sesungguhnya jaraknya sangatlah pendek. Sehingga pendeknya jarak ini diibaratkan dengan seekor kuda yang melahirkan anaknya. Dan anak kuda tersebut belum sampai bisa dinaiki tuannya, kiamat telah terjadi.